Masih belum tahu cara analisa menggunakan Smart Money Concepts? Atau mungkin sudah paham namun ingin lebih menghemat waktu lebih dari 90%? Atau tidak butuh semuanya itu namun hanya butuh untuk keperluan penelitian dan algo trading? Jika iya, tonton video ini sampai akhir. Di bulan April ini, SMCI All-in-One Plus Indikator mendapatkan update. Update-nya adalah penambahan fitur baru dan upgrade fitur yang sudah ada. Kita akan lihat upgrade apa saja yang dimaksud. Yang pertama adalah penambahan fitur Session Range 2. Jadi, terdapat 2 session yang akan dimarking. Selanjutnya adalah penambahan fitur Kill Zone. Dan ini langsung 2 bagian. Jadi, akan ada 2 rentang waktu Kill Zone yang akan termarking. Bagi sobat SMCI yang belum tahu mengenai Kill Zone, silakan lihat kembali materi SMCI yang lalu mengenai ASEAN Session Range Kill Zone. Berikutnya adalah penambahan parameter berupa checkbox untuk menunjukkan atau menyembunyikan semua marking hasil Session Range, Kill Zone, dan PDH PDL. Upgrade yang keempat adalah penambahan waktu menit pada parameter Session Range dan Kill Zone. Sebelumnya hanya tersedia parameter jam saja. Upgrade yang terakhir adalah penambahan parameter mapping pada bagian Market Structure UI. Sekarang tersedia checkbox untuk menampilkan atau menyembunyikan hasil mapping market structure. Lalu tersedia juga combo box untuk memilih apakah hanya akan menampilkan garis saja atau garis beserta teks infonya. Yang terakhir, tersedia juga combo box untuk memilih apakah akan ditunjukkan semua break atau hanya break yang terakhir saja. Dengan upgrade-upgrade ini, indikator akan semakin menghidupi namanya, yaitu all-in-one. Jadi semua user dapat memperoleh benefitnya sesuai dengan kebutuhan dan stylenya masing-masing. Jadi misalkan hanya butuh hasil mapping market structure, maka silakan diaktifkan saja bagian mapping market structure dan dinonaktifkan bagian lainnya, yaitu SND, Session Range, Kill Zone, dan PDH PDL. Atau mungkin sobat SMCI merupakan aliran pure SND, maka silakan diaktifkan saja fitur SND-nya dan dinonaktifkan fitur lainnya. Atau bagi para pengguna Kill Zone, maka diaktifkan saja fitur Session Range, Kill Zone, dan juga Internal Structure beserta Change of Character. So, indikator ini sangat fleksibel, jadi gunakan saja sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, saya akan menjelaskan ulang semua fitur-fitur indikator ini. Fitur utama dan yang pertama tentu saja Market Structure Mapping. Indikator akan melakukan mapping market structure dari awal sampai dengan kondisi terkini secara otomatis dan mekanikal sesuai dengan rules SMCI. Dari sini kita akan ketahui informasi-informasi penting yang perlu kita ketahui seperti break yang terjadi, break of structure atau trend change, dan juga kondisi bullish versus bearishnya, dan juga titik swing high, swing low yang terakhir, beserta juga status strong dan weaknya. Tidak hanya itu, tentu saja kita juga akan mengetahui trading range terbarunya, di mana kita membagi areanya menjadi 2, area premium versus discount, beserta juga titik equilibriumnya. Dan tersedia juga opsi untuk mengembangkan trading range ini menjadi lebih advance, yaitu area OTE, Optimal Trade Entry. Tidak hanya itu, market structure mapping ini juga akan melakukan internal structure mapping. Di sini kita akan mengetahui titik internal high, internal low terbaru, dan juga change of character yang terakhir terjadi. Sudah selesai bagian market structure mapping. Indikator ini tentunya juga akan melakukan marking area supply and demand. Indikator akan melakukan marking SND zone secara mekanikal sesuai dengan rules marking SMCI. Dan di sini kita dapat memilih tipe SND yang kita inginkan. Apakah itu rally based rally, drop based drop, rally based drop, atau drop based rally. Fitur berikutnya adalah session range. Di sini indikator akan memarking semua candle yang menjadi pergerakan harga selama sesi tertentu. Terdapat 2 sesi yang dapat dimarking dan waktunya pun dapat kita custom, waktu mulainya dan waktu berakhirnya. Fitur berikutnya berkaitan erat dengan session range, yaitu kill zone. Indikator akan menandai jendela waktu kill zone yang telah ditentukan. Sama seperti session range, terdapat 2 kill zone yang akan dimarking dan bentuk markingnya adalah berupa garis dan
tulisan KZ, entah itu KZ1 atau KZ2. Waktunya pun dapat di custom, waktu mulainya dan waktu berakhirnya. Kalau diperhatikan, fitur session range dan kill zone itu berkaitan dengan liquidity. Fitur terakhir pun berkaitan juga dengan liquidity, yaitu PDH, PDL, singkatan dari previous day high, previous day low. Indikator akan membuat garis dan tulisan PDH, PDL yang menjadi penanda titik tertinggi dan terendah dari hari kemarin berdasarkan sesi waktu US. Kita dapat mengubah setting waktunya apakah EST atau EDT. Dan itu tadi penjelasan fitur-fiturnya. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan parameternya. Kita mulai dari parameter market structure ATR. Di sini kita dapat menginput besarnya multiplier atau pengali terhadap daily ATR sebagai patokan valid untuk nilai minimum pullback yang valid. Tersedia input untuk semua time frame standar yang tersedia di TradingView. Untuk time frame custom atau yang tidak standar seperti M3, M58 dan sebagainya dapat diinput di bagian custom. Di bagian bawah terdapat start day, month, dan juga year. Ini menjadi titik awal dimulainya mapping market structure. Selanjutnya adalah parameter market structure UI. Ini mengatur tampilan dari market structure mapping. Pada parameter mapping terdapat checkbox yang dapat digunakan untuk memilih apakah akan menampilkan atau menyembunyikan semua hasil mapping market structure. Combo box di sebelah kanannya berguna untuk memilih apakah akan menampilkan garis saja atau garis beserta info teksnya. Garis di sini yang dimaksud adalah garis untuk structural break, yaitu break of structure dan juga trend change. Info teksnya adalah tulisan berupa BOS atau TC dan juga keterangan bullish atau bearishnya. Combo box berikutnya digunakan untuk memilih apakah hanya akan menampilkan break terakhir saja atau semua break. Parameter show zigzag line digunakan untuk menampilkan garis yang menghubungkan antara swing high dengan swing low. Ini sama seperti dengan indikator zigzag line yang terdapat di TradingView ataupun juga MetaTrader. Kita juga dapat mengubah warna garisnya. Parameter show valid pullback line digunakan untuk memperpanjang garis zigzag apabila sebuah pullback sudah valid berdasarkan ATR. Selanjutnya kita dapat mengubah icon swing high, swing low beserta juga dengan warnanya. Tidak hanya itu, warna garis break of structure dan trend change juga dapat kita ubah. Berikutnya adalah parameter PVD atau OTE. Dimulai dari checkboxnya terlebih dahulu. Kita dapat memilih apakah akan menampilkan atau menyembunyikannya. Lalu kita akan memilih apakah akan menampilkan trading range yang berupa premium versus discount atau optimal trade entry. Di sini kita juga dapat mengubah warna garisnya. Yang terakhir di bagian ini kita dapat memilih untuk menampilkan atau menyembunyikan teks dari premium versus discount atau optimal trade entry tersebut dan juga warna teksnya. Next, kita masuk ke parameter internal structure dan change of character. Pertama-tama terdapat checkbox yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan titik internal high dan internal low terbaru beserta juga menentukan warnanya. Berikutnya adalah parameter untuk change of character. Dimulai dari checkbox yang digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan markingan change of character ini. Selanjutnya adalah combo box yang digunakan untuk memilih mode change of karakternya, apakah agresif atau konservatif. Bila agresif, change of character akan memperhitungkan candle inside bar. Sebaliknya, jika konservatif, change of character tidak akan mempedulikan candle inside bar tersebut. Di bawahnya merupakan parameter untuk mengatur tampilan dari change of character tersebut, mulai dari letak teksnya apakah di tengah atau kanan, kemudian warna dari change of character dan juga tipe garisnya. Untuk parameter developer mode ini dapat diabaikan. Selanjutnya kita masuk ke parameter supply and demand. Kita mulai dari checkbox SND zone terlebih dahulu. Jika ini dicentang, maka semua marking SND zone akan ditampilkan. Berikutnya adalah checkbox untuk tipe SND yang diinginkan. Yang pertama adalah tipe rally based rally, drop based drop atau continuation. Berikutnya adalah tipe rally based drop dan drop based rally. Ini tipenya adalah reversal atau pivot. Kita dapat memilih tipe SND yang ingin kita tampilkan. Apakah hanya salah satu tipe saja atau keduanya? Kita juga dapat memilih untuk tidak menampilkan semuanya dan ini akan sama dengan tidak mencentang parameter SND zone. Berikutnya adalah parameter move strength. Ini menjadi patokan pergerakan minimal sebuah candle berdasarkan ATR supaya sebuah SND zone menjadi valid. Semakin besar nilai yang kita input, maka sebuah SND memerlukan sebuah candle
candle yang pergerakannya lebih kencang lagi supaya ascending zone tersebut menjadi valid. Berikutnya adalah parameter show strong move candle. Ini berguna untuk mewarnai candle dengan strong move. Defaultnya adalah warna putih, namun kita dapat mengubah warna tersebut. Berikutnya, max candle in ascending zone. Parameter ini berguna untuk menentukan jumlah maksimum candle di dalam sebuah ascending zone. Berikutnya, maksimum ascending zone drawn. Ini merupakan parameter untuk menentukan jumlah maksimum area SND yang tergambar untuk masing-masing supply dan demand. Jadi jika kita input 3, maka akan tergambar maksimum 3 supply dan 3 demand. Lalu di bawahnya kita dapat menentukan warna untuk masing-masing area supply dan area demand. Selanjutnya adalah parameter show SND box info. Jika kita mencentangnya, kita dapat memilih teks apa yang ingin kita tampilkan di dalam box SND kita. Apakah tipe SND-nya, base tadi, atau time frame-nya, atau gabungan keduanya. Tipe dilanjutkan dengan time frame-nya. Kita juga dapat mengubah warna teksnya. Yang terakhir adalah parameter show SND price info. Jika kita memilih untuk menampilkannya, maka akan ditunjukkan info harga dari area SND tersebut. Kita juga dapat mengubah warna teksnya. Selanjutnya adalah parameter untuk bagian session, kill zone, dan PDH, PDL. Dimulai dengan parameter untuk menampilkan atau menyembunyikan semuanya. Untuk session range, terdapat parameter yang terpisah untuk masing-masing session, mulai dari warnanya, waktu mulainya, sampai dengan waktu berakhirnya. Dan tidak hanya waktu jam, melainkan juga sampai waktu menitnya. Dan sama juga untuk kill zone, terdapat parameter untuk masing-masing kill zone, mulai dari warna, waktu mulainya, sampai dengan waktu berakhirnya. Tidak hanya jam, melainkan juga menitnya. Dan karena kill zone merupakan garis, maka terdapat parameter untuk menentukan tipe garisnya. Yang terakhir adalah parameter untuk PDH, PDL. Terdapat opsi untuk menampilkan atau menyembunyikannya. Lalu setting EST atau EDT dan juga warna dan tipe garisnya. Selanjutnya adalah bagian general UI. Di sini terdapat parameter text size. Jadi kita dapat mengatur besarnya text info yang kita inginkan, mulai dari yang terkecil tiny sampai dengan yang terbesar large. Berikutnya di bagian style, kita dapat memilih elemen mana saja yang ingin kita tampilkan. Apakah box yaitu kotak SND atau label yang berupa info teks atau garisnya. Kita dapat memilih mana saja yang ingin kita tampilkan. Setelah penjelasan panjang lebar tadi, terdapat satu pertanyaan yang penting. Sebetulnya indikator ini untuk siapa sih? Siapa saja yang mendapatkan potensi maksimal dari indikator ini? Tipe pertama adalah trader yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi. Aktivitasnya dapat berupa pekerjaan atau juga bisnis yang dimiliki sendiri. Karena tingginya aktivitas tersebut, trader ini tentunya ingin lebih menghemat waktunya saat trading. Sekarang coba kita telaah bagian mana dari trading yang dapat kita hemat waktunya. Bagian mana sih yang merupakan rutinitas monoton, yaitu bagian analisanya. Mulai dari mapping market structure, marking area SND, marking session range, kill zone, dan lain sebagainya. Dengan adanya indikator yang dapat melakukan semuanya itu secara otomatis dan mekanikal di semua time frame dan juga pair, maka ini tentunya akan menghemat waktu kita dan juga effort kita yang dapat kita alihkan untuk aktivitas kita lainnya. Coba kita pakai contoh case berikut ini. Kita adalah intraday trader. Kita hari ini sudah melakukan mapping dan marking. Besok hari kita harus melakukan lagi mapping dan marking. Lalu kita coba melakukan analisa di pair lain. Sama juga, kita harus melakukan ulang mapping dan marking. Tentunya ini menghabiskan waktu ya. Kita dapat menghemat waktu ini untuk hal-hal lainnya. Dan itu tipe pertama. Tipe berikutnya adalah trader dalam berbagai tahap atau fasenya. Untuk trader awam yang sama sekali belum tahu atau sangat minim mengenai SMC, tentunya akan langsung terbantu dengan hasil mapping dan markingnya. Untuk tingkatan selanjutnya, yaitu trader tingkat pemula, tentunya dapat terbantu dengan cara mencocokkan hasil mapping dan marking manualnya dengan hasil mekanikal dari indikator. Untuk trader tipe lanjut atau lebih advance juga dapat terbantu karena indikator ini dapat membantu menghemat waktunya dalam melakukan penelitian dan juga trial and error untuk mengembangkan setupnya lebih baik lagi. So, semua tipe trader dalam berbagai fase akan terbantu dengan adanya indikator ini. Selanjutnya, fungsi berikutnya adalah bridging ke algo trading. Kita semua tahu output dari indikator ini adalah sebuah value yang sifatnya adalah mekanikal dan dapat diatur dengan custom parameternya. Dua faktor tersebut menjadi modal utama algorithmic trading. Condition dan value
value output dari indikator tadi, ini akan menjadi trigger entry untuk algonya. So, bagi algo trading enthusiast, indikator ini akan menjadi modal yang sangat berharga. Berikutnya, untuk contoh penggunaan di real chart, saya akan mengambil potongan dari video yang lalu mengenai trading plan, karena di video tersebut saya sudah menggunakan indikator ini untuk menjalankan trading plan-nya. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh di real chart. Ini adalah contoh pertamanya. Gambar before-nya seperti ini dan kita akan melihat alurnya. Pertama-tama kita akan melakukan market structure mapping dan hasilnya kita sudah mengetahui trennya yaitu bullish. Kemudian kita juga telah menetapkan titik swing low dan swing high-nya beserta dengan statusnya. Kita telah mengetahui swing low-nya bersifat strong dan swing high-nya bersifat weak. Lalu kita telah membagi areanya menjadi area optimal trade entry. Setelah mapping, kita akan melakukan marking supply and demand zone. Kita hanya akan melakukan follow trend only. Jadi kita akan mengambil posisi buy saja. Kita akan melakukan buy di area demand di area OTE. Setelah itu langsung saja kita lakukan risk entry. Kita taruh limit order kita di proximal di demand. Lalu untuk SL-nya kita taruh di bawah swing low yang ada ditambah buffer. Kemudian untuk TP1 kita taruh di SND lawan yaitu di proximal supply. Untuk TP2 kita taruh di swing high yang statusnya adalah weak. Sekarang kita lihat afternya. Dan ini adalah alur afternya. Harga masuk ke area entry kita cukup dalam. Jadi seandainya tadi kita melakukan SND zone refinement, maka kita berpotensi mendapatkan risk reward ratio yang lebih baik lagi. Lalu kita dapat melihat harga hit TP1 kemudian melakukan pullback sampai dengan area demand di area equilibriumnya. Kemudian setelah itu baru harga hit TP2 kita. Dari trade ini karena TP2 kita hit, kita berhasil mendapatkan plus 3R. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua. Ini adalah kondisi before-nya dan alurnya adalah seperti ini. Kita melakukan mapping market structure. Dari sini kita ketahui tren terkininya adalah bullish. Lalu kita sudah tentukan swing low-nya dengan sifat strong dan swing high-nya dengan sifatnya weak. Lalu kita bagi areanya menjadi area premium versus discount. Kita selanjutnya melakukan marking area SND dan karena kita follow trend only, maka kita akan mencari posisi buy. Dari sini area yang muncul adalah area demand di area discount. Lalu di sini kita akan melakukan confirmation entry. Oleh karena itu, kita akan pasang alert di proximal demand tersebut. Ketika alert tersebut ke-trigger, kita akan menunggu terjadinya bullish change of character sebagai tanda konfirmasi kita. Selanjutnya, harga masuk ke area demand yang kita pantau tadi dan alert kita ke-trigger. Setelah itu, terjadi bullish change of character sebagai penanda konfirmasi kita. Setelah itu, kita akan marking demand yang terbentuk setelah change of character tersebut dan kita harus pastikan demand tersebut masih menyentuh area demand original yang kita pasang alert tadi. Lalu untuk entry-nya kita pasang di proximal demand tersebut. Untuk SL-nya kita pasang di distalnya beserta dengan buffer yang diperlukan. Untuk TP-nya kita pasang di swing high yang sifatnya weak tadi. Dan ini adalah alur afternya. Harga masuk ke area entry kita cukup dalam. Jadi seandainya tadi kita melakukan demand refinement dengan cara mengambil 50% area saja, maka potensi risk to reward ratio kita itu akan lebih baik. Lalu harga langsung hit swing high yang tadi yang statusnya weak tanpa reaksi yang besar. Di sini kita dapat melihat juga pergerakan harga di mana reaksi SND yang ada itu cukup clear. Dan dari trade ini kita berhasil mendapatkan plus 2,5R. Kita ke contoh berikutnya. Di contoh yang ketiga ini berkaitan dengan session range. Gambar before-nya seperti ini. Alurnya adalah harga melakukan break terhadap session range high. Jadi harga melakukan sweep terhadap session range BSL atau buy side liquidity. Lalu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, lokasinya berada di atas equilibrium. Jadi ini bersiap-siap untuk posisi sell. Lalu kita menunggu terjadinya bearish change of character. Dan yang terakhir, harga harus melakukan break terhadap demand terakhir yang ada. Sudah termarking juga di gambar. Lalu konfirmasinya yang tadi, yaitu kita menunggu change of character. Ini konfirmasi tahap 1. Sifatnya adalah agresif. Berikutnya, harga harus melakukan break last demand. Ini adalah konfirmasi yang sifatnya konservatif. Secara terakhir adalah harus terbentuk signifikan supply. Lalu yang terjadi berikutnya adalah dua konfirmasi kita sudah terjadi. Yang pertama yaitu terjadi bearish change of character. Lalu yang kedua adalah last demand broken. Demand terakhir telah terbreak ke bawah. Lalu selanjutnya kita menentukan entry, SL, dan TP kita. Seperti biasa, kita entry di proximal
supply. Supply ini merupakan extreme supply yang sudah di-refine. Kemudian SL-nya kita taruh di distal supply tersebut. Untuk TP1 kita taruh di demand lawan, yaitu di proximal demand yang terletak di area diskon. Untuk TP2 atau TP final kita taruh di session range low atau session range SSL, sell side liquidity, yang kita percaya akan tersweep. Dan hasil afternya adalah seperti ini. Harga masuk ke area entry kita, lalu harga dengan cepat bergerak ke last demand di area diskon. Lalu TP1 kita hit, dilanjutkan dengan reaksi pullback yang cukup besar ke atas. Lalu harga melakukan sideways beberapa lama dan pada akhirnya hit TP2 kita. Hasilnya TP1 kita mendapatkan plus 15R, TP2 kita mendapatkan plus 17R. Jika sobat SMCI merasa target ini terlalu jauh, maka sobat SMCI juga dapat menerapkan TP1 atau TP-nya di plus 5R saja, juga bisa di 10R. Kita ke contoh berikutnya. Di contoh yang terakhir ini berkaitan dengan PDH PDL. Ini adalah kondisi before-nya. Alurnya adalah sebagai berikut. Harga telah melakukan break terhadap PDL atau previous day low. Kemudian harga membentuk bullish change of character. Selanjutnya kita akan marking area SND-nya. Kita ketemu area supply yang terletak di atas PDL dan juga area demand yang terletak di bawah PDL tersebut. Selanjutnya kita akan merefine area SND tersebut. Area originalnya adalah semua candle yang ada sebelum terjadinya imbalance. Untuk refinement level pertama kita akan refine menjadi low candle awal sebelum terjadinya movement. Kemudian area refinement yang kedua adalah kita akan merefine hanya di weak candle-nya saja. Sobat SMCI mungkin masih ada yang belum familiar dengan weak refinement ini. Jangan khawatir, materinya memang belum saya buat, jadi ditunggu saja ya. Dengan demikian, di kondisi ini sebetulnya konfirmasinya sudah terbentuk. Selanjutnya kita hanya perlu menentukan area entry, SL, dan TP kita. Untuk entry terdapat 3 pilihan. Yang pertama yaitu di proximal di demand original tanpa refinement. Pilihan kedua tentu saja di refinement demand yang pertama. Pilihan yang ketiga yaitu di proximal demand refinement yang kedua. Untuk SL-nya semuanya sama, kita taruh di distal demand plus buffer. Untuk TP-nya terdapat 2 pilihan. Yang pertama yaitu TP1 di proximal supply terdekat di atas PDL. TP yang kedua yaitu di proximal supply di dekat swing high yang terletak di atas PDL. Dan hasilnya adalah seperti ini. Harga pada akhirnya hit TP2 dan hasil R-nya dapat dilihat masing-masing. Ada yang dari original demand, refinement demand 1, refinement demand 2, dan masing-masing TP1 dan TP2. Yang saya rekomendasikan adalah kita memilih area refinement demand yang pertama. Lalu untuk targetnya adalah target 1 yaitu plus 5R. Dan selanjutnya kita akan membahas one time investment-nya. One time investment yang perlu dilakukan adalah sebesar 2980 dan ini adalah nilai early bird. Investment ini berlaku untuk satu ID trading view dan tidak ada expiry date-nya. Jadi berlaku selamanya. Dengan demikian, tidak ada lagi biaya tambahan bila kedepannya terdapat update ataupun upgrade terhadap indikator ini. Perlu diketahui, biasanya update ataupun upgrade tersebut dapat meningkatkan value dari indikator ini. Lalu transaksi dapat dilakukan secara manual transfer ataupun melalui marketplace yaitu Tokopedia resmi SMCI. Ada satu lagi benefit tambahan yaitu akses ke grup Discord SMCI di mana di dalamnya terdapat layanan-layanan VIP dari SMCI. Oke, itu saja untuk video kali ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Bye bye.